Ya, saya ucapkan selamat pagi anak-anak. Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, ketemu lagi kita pada sekolah Minggu Online pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, di mana kalian kemarin yang SD sudah melakukan PTS dan yang SMP SMA masih berlanjut untuk minggu depan pelaksanaan PTS-nya. Baik anak-anak, mari kegiatan sekolah minggu pada hari ini kita perlu mengagungkan Sang Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Mari semuanya beranjali, kita siapkan diri kita. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang nakmasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang nakmami. Semoga dengan berkah dari bacaan yang telah kita baca bersama, semoga dapat mengkondisikan agar kita senantiasa sehat, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian tadi anak-anak pembukaan yang telah kita lakukan bersama. Semoga seperti harapan kita senantiasa sehat dan senantiasa penuh dengan berkah kebahagiaan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas dengan bahagia. Baik anak-anak, hari ini saya langsung saja share screen. Saya hari ini akan memberikan materi apa itu ya, kita lihat saja ini. Ya, sudah kelihatan ya, yaitu mengenai Hari Katina. Ya, sebentar. Ya, Hari Katina. Seperti yang kalian ketahui bahwa dalam agama Buddha itu ada 4 hari raya besar ya, yang dimulai dari Hari Raya Mata Puja, dan lanjut beberapa bulan kemudian menjadi Hari Raya Waisak, lanjut lagi beberapa bulan kemudian menjadi Hari Raya Asada, dan yang terakhir tiap tahunnya adalah Hari Raya Katina. Yang mana Hari Raya Katina itu adalah hari untuk dana. Dana kepada siapa? Kepada Bhikkhu Sangha khususnya. Ya, saya kira kalian tidak asing lagi mengenai Hari Raya Katina. Kenapa saat ini saya sampaikan lagi? Karena ini adalah sudah mulai Hari Raya Katina. Beberapa waktu yang lalu para Bhikkhu Sangha sudah menyelesaikan masa-wasanya. Apa itu masa-wasa? Apa itu kegiatan yang dilakukan saat Katina? Kita akan pelajari nanti. Ya, baik anak-anak, saya seperti kemarin, saya berharap kalian tetap memperhatikan ini dengan baik. Ya, memperhatikan ini dengan baik. Kalian saya minta melihat secara full, jangan melihat setengah-setengah. Kalian bisa melihatnya hari ini atau besok silakan. Ya, dan yang seperti saya infokan kemarin, setelah kamu melihat, kamu juga wajib untuk menyampaikan, mengisi monitoring. Nah, apa yang akan kita pelajari pada slide ini yaitu mengenai asal-usul. Asal-usul apa, Pak? Asal-usul mengenai perayaan Hari Katina itu. Dan setelah asal-usulnya kita akan mempelajari juga mengenai peristiwa yang terjadi. Secara singkat tadi peristiwa yang terjadi adalah mengenai Hari Perdana. Nah, kemudian kita bicara juga mengenai kebutuhan pokok para biku. Dan yang paling penting saat ini adalah kita juga perlu memaknai Hari Katina itu dengan cara apa? Ya, bukan hanya sebatas mengingat-ingat, oh Hari Katina ini pernah terjadi pada zaman Buddha. Ya, nah 4 hal ini anak-anak yang akan saat ini akan saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan Hari Katina, yaitu mengenai asal usulnya perayaan Katina itu seperti apa, peristiwa yang terjadi saja, kebutuhan pokok biku. Saya kira kalian sudah mengetahui semuanya, tapi nggak ada salahnya kalau kita saat ini kita ulas lagi. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah cara kalian memaknai Hari Katina. Hari Katina ini di sekolah kita sudah pernah dilakukan ya anak-anak ya. Yang terakhir tahun 2019 lalu kita juga melakukan perayaan Hari Katina. Ya, cukup dengan meriah. Banyak di antara kalian yang pada berdana jubah. Kemarin tuh sampai menghasilkan uang saja itu, uangnya itu kira-kira berapa ya? 13 jutaan. Luar biasa kan?
dari siswa SD, TK, SD, SMP, SMA menghasilkan uang segitu. Dan itu semuanya buat siapa, Pak? Saya serahkan ke sang Tuhan. Kemarin kita tahun lalu mengundang dari ibu dari wihara Kwan Im Tok. Ya, tapi kali ini kita tidak bisa. Tapi nanti ada kita perayaan katinanya. Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti ada info di belakang. Nah, asal usul. Ya, yang menjadi asal usul Hari Raya Katina itu adalah dari zaman Buddha terlebih dahulu anak-anak yang mengawalinya. Apakah pada zaman Buddha itu awalnya ketika sang Buddha menjadi penerangan sempurna itu langsung namanya mengadakan perayaan Katina? Rupanya tidak ya anak-anak ya. Jadi pas ketika sang Buddha menjadi penerangan sempurna, sang Buddha terus berceramah, sang Buddha membabarkan dhamma kepada 5 petapa, kepada umat-umat utamanya, sehingga memperoleh 60 arahat pertama itu, sang Buddha belum mengadakan perayaan Katina anak-anak. Ya, nah seiring perkembangan zaman, barulah sang Buddha mengadakan perayaan Katina. Yang mengawali perayaan Katina itu berawal dari kisah Cakupala. Apa kisahnya? Nanti di slide berikutnya. Selain kisah Biku Pala, karena kisah Biku Cakupala ini biku yang buta ya, kemudian sang Buddha menetapkan yang namanya masa wasa. Masa wasa itu apa? Nanti juga ada di slide berikutnya. Ya, setelah menentukan masa wasa, belum Katina juga. Belum. Jadi setelah sang Buddha menyelesaikan masa wasanya, sudah memutuskan cara-cara masa wasa, sudah memutuskan masuknya masa wasa kapan dan mengakhirinya kapan, barulah sang Buddha yang namanya memutuskan untuk merayakan hari Katina. Ya, jadi pada zaman sang Buddha dulu sudah ada hari Katinanya. Tapi seperti yang tadi saya katakan di awal, tidak ketika sang Buddha menjadi penerangan sempurna langsung merayakan hari Katina, tidak. Ya, tahun pertama ketika sang Buddha menjadi penerangan sempurna itu tidak langsung merayakan Katina. Ya, tapi ada prosesnya. Luar biasa. Beliau itu selalu memberikan ajaran-ajarannya ketika ada suatu permasalahan. Ya, jadi ketika kayak tadi contohnya pada zaman sang Buddha ini tidak langsung ada Katina, tapi setelah ada kisah dari Biku Cakupala. Biku Cakupala juga sang Buddha tidak langsung ke hari Katina, menetapkan masa wasa. Setelah masa wasa itu langsung juga baru buat hari Katina. Ya, itu asal usulnya. Jadi sekali lagi pada zaman sang Buddha dulu sudah ada hari Katina, hanya saja perayaannya itu tidak serta-merta ketika sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ada prosesnya. Ya, berikutnya, nah ini adalah kisah Cakupala. Kisah Cakupala. Siapa Cakupala itu? Nah ini Cakupala anak-anak. Ya, Cakupala ini adalah seorang arahat. Arahat itu adalah biku yang sudah mencapai tingkat kesucian akhir. Ya, tapi Cakupala adalah biku yang anak-anak. Tapi beliau bisa mencapai pencerahan. Bagaimana beliau belajarnya? Ya kan? Beliau ini belajar langsung. Berarti kan kalau kita nggak buta bisa melihat buku, membaca misalnya. Yang Cakupala ini biku yang buta memang. Beliau buta ini bukan ketika hanya menjadi biku, tidak. Sebelum menjadi biku memang sudah buta. Ya, kemudian bertemu dengan sang Buddha, singkat cerita beliau diterima sebagai murid sang Buddha. Nah itu yang kehebatan sang Buddha juga anak-anak. Sang Buddha itu menerima muridnya bukan hanya orang tertentu anak-anak, tapi semua orang. Bayangkan orang buta saja loh diterima sebagai muridnya dan ia bisa mencapai kesucian arahat. Yang mana kesucian arahat itu kesucian yang paling tinggi. Ya, kesucian yang paling tinggi adalah arahat, sama seperti Buddha sendiri berarti. Hebat sekali kan, bisa mengajarkan orang yang buta. Itu luar biasa sangat. Ya, nah ini berawal kisah Cakupala ini anak-anak yang mengawali sejarah awal perayaan Katina. Biku Cakupala ini adalah seorang arahat yang sudah dikagumi lah, ya, yang sudah disegani pada zamannya. Nah, Biku Cakupala ini anak-anak itu mengetahui sang Buddha sedang di Wihara Jetavana. Wihara Jetavana itu wihara yang didanakan oleh Anathapindika anak-anak. Nah, Biku Cakupala ini mengetahui walaupun tidak ada telepon zaman dahulu, karena beliau sudah sama-sama arahat, bisa mempunyai kemampuan batin anak-anak, bisa mendeteksi, bisa mengetahui di mana letak sang Buddha. Setelah mengetahui ada dari Wihara Jetavana, Biku Cakupala ini memutuskan untuk menemui sang Buddha.
pada saat itu anak-anak, pada saat itu adalah sedang musim hujan. Biasanya Biku Cakupala memang selalu berjalan terus, kalau musim hujan maupun enggak musim hujan. Ya, nah ketika berjalan terus itu menuju Wihara Citawana, nah Biku Cakupala ini selalu ditemani oleh serangga-serangga anak-anak. Ya, suara katak, suara apa itu terdengar. Dia ini Biku Cakupala ini berjalan dari pagi hari, siang hari, sore hari. Nah, pas malam hari, suara-suara jangkrik, suara-suara kata sudah nggak ada lagi. Loh, kemana dia, Pak? Kan kalau malam hari mereka juga bersembunyi. Nah. Mereka tidak lagi menampakkan dirinya. Ya, mereka ke tempat masing-masing kalau malam hari. Nah, setelah itu ternyata Cakupala ketika melanjutkan perjalanan tanpa sengaja ini, kan orang buta. Suara-suara tadi nggak ada ya. Akhirnya tanpa sengaja tongkatnya Cakupala ini dan juga kakinya Cakupala ini menginjak-injaklah serangga-serangga itu anak-anak. Dalang mati, semut mati, katak banyak yang mati, bahkan tumbuhan pun banyak yang mati anak-anak. Ya, banyak yang mati itu. Nah, kemudian, setelah itu para biku ini anak-anak, para biku pada waktu itu ya, pada biku ini murid-murid Sang Buddha mengetahui hal itu, mengetahui bahwa sepanjang perjalanan beliau menemui Sang Buddha itu jalan melihat banyak serangga yang mati, kupu-kupu, jangkrik, kodok, kemudian semut, lagi banyak yang mati, cacing. Nah, tumbuhan juga banyak yang mati, rumput, bunga pada mati. Nah, kemudian para biku ini langsung menemui Sang Buddha. Menemui Sang Buddha untuk apa? Untuk melaporkan kejadian itu anak-anak. Melaporkan bahwa banyak binatang dan tumbuhan yang mati. Dan setelah diketahui apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata adalah karena kenapa Biku Cakupala? Biku Cakupala semalam melakukan perjalanan ke Citawana. Ya, hanya satu-satunya biku itu yang melakukan perjalanan. Nggak ada biku lain. Berarti sudah dipastikan bahwa yang menyebabkan kematian serangga-serangga tadi adalah Biku Cakupala. Ya, nah setelah begitu langsung Sang Buddha memberi keputusan bahwa masa wasa bisa diterapkan. Apa itu masa wasa? Masa wasa adalah masa di mana pada musim hujan para biku itu berdiam di wihara. Ya, nah itu adalah mengenai kisah Cakupala anak-anak. Itu menjadi awal untuk ditentukanlah yang namanya masa wasa. Selain itu anak-anak, masa wasa ini juga didukung adanya permasalahan dari siapa? Dari para umat anak-anak. Tadi kan yang mengenai Cakupala dari para biku yang mempermasalahkan, ya kan juga para umat anak-anak. Para umat awalnya apa? Awalnya ini adalah murid-murid Sang Buddha tadi yang sudah mencapai arahat 60 arahat pertama itu selalu mengobarkan dhamma anak-anak dengan penuh cinta kasih, nggak terbatas dengan musim. Saat musim kemarau, musim panas membabarkan dhamma, musim dingin membabarkan dhamma, ya musim hujan tetap membabarkan dhamma juga di India karena pada waktu itu ada 4 musim anak-anak, ya panas, dingin, hujan. Terus musim apa satu lagi ya? Semi kalau nggak salah. Nah, itu juga semua mengeluarkan dhamma. Ya, nggak pernah berhenti, selalu mengeluarkan dhamma. Awalnya begitu. Akan tetapi, para umat ini mengkritik anak-anak. Mengkritik itu bukan memarahi ya. Hampir sama dengan mencibir lah. Ya, mengkritik kepada para murid Sang Buddha tadi. Ya, mengkritik kepada murid Sang Buddha. Mengapa kritiknya begini? Mengapa ya para biku itu, para murid Sang Buddha itu kok selalu mengobarkan dhamma? Padahal saat ini musim hujan kan banyak tumbuhan-tumbuhan itu pada mau muncul tunas,
banyak banyak hewan-hewan melata yang pada keluar. Ya, sedangkan para biku-biku dari murid yang lain, bukan murid Sang Buddha ya, biku-biku yang lain, mereka pada diam di suatu tempat. Mengapa kok murid Sang Buddha ini malah selalu membawakan dhamma? Memang dhamma baik, tapi mereka nggak memperhatikan bahwa di musim hujan itu banyak tunas-tunas tumbuhan yang pada muncul. Nah, kira-kira begitulah kritikannya. Setelah dikritik begitu, nah lalu para biku tadi mendengar, yang 60 arah pertama tadi mendengar selentingan-selentingan, mendengar kritikan-kritikan dari para umat tadi, dan beliau melaporkan kepada Sang Buddha mengenai kritikan itu. Nah setelah itu lalu Sang Buddha memutuskan anak-anak. Memutuskan apa? Memutuskan, beginilah keputusannya. Para biku, saya izinkan kamu untuk melakukan masa wasa. Nah, jadi dari kisah tadi biku Cakupala, kemudian dari kritikan para umat ini juga, langsung Sang Buddha ini memutuskan anak-anak yang namanya para biku ini untuk wasa. Wasa itu apa tadi saya katakan? Wasa adalah suatu proses para biku ini berdiam diri selama musim hujan. Berapa lama musim hujan? Pada zaman dahulu anak-anak di India, kita patokannya India pada zaman Sang Buddha, itu ada 3 bulan. Ya, 3 bulan musim hujan itu, maka para biku itu wajib berdiam di wihara. Nggak boleh kemana-mana. Lalu ngapain Pak? Apakah cuma tiduran? Tidak anak-anak. Maksudnya berdiam diri di wihara ini adalah beliau ini, para biku ini adalah untuk mengembangkan dirinya. Seperti kepompong. Ya, kepompong itu kan dia menjadi kepompong itu lama. Ketika menjadi kepompong dia menyempurnakan diri. Betul kan? Ulat itu ketika menjadi kepompong menyempurnakan diri. Yang awalnya ulat menggelikan ya, kamu megang aja nggak mau ulat. Tapi setelah menjadi kepompong dan keluar kupu-kupu, wow, itu indah. Nah yang diharapkan seperti itu anak-anak. Jadi selama musim hujan itu para biku ini adalah menyempurnakan diri, mengembangkan dirinya dengan giat bermeditasi, dengan giat belajar dhamma, dengan giat berdiskusi dengan para biku yang lain, sehingga setelah masa-masa selesai ini nanti mereka langsung bisa terjun ke masyarakat lagi dengan mengembangkan dhamma jauh lebih baik. Itu yang diharapkan ya. Jadi itu yang mengawali anak-anak dari kisah biku Cakupala, kemudian dari kritikan umat, lalu Sang Buddha yang namanya memutuskan yang namanya masa wasa. Yang mana tadi masa wasa adalah masa di mana para biku itu berdiam diri di wihara selama musim hujan. Oke, sekarang berikutnya. Nah ini awal katina anak-anak. Masa-masa tadi belum berakhir anak-anak. Belum menentukan dari katina. Ya, hari katina itu diawali dengan kapan Pak? Ini masih ada kaitannya dengan tadi masa wasa anak-anak. Setelah Sang Buddha memutuskan tentang masa wasa, lalu ini Sang Buddha baru memutuskan lagi untuk yang proses berikutnya itu merayakan katina. Ada awalnya juga anak-anak. Tidak serta-merta Sang Buddha ketika memutuskan ya udah kalian boleh masa wasa. Setelah masa wasa besok baru katina ya, tidak anak-anak. Ada kejadian-kejadiannya. Ya, bagaimana kejadiannya? Nah ini anak-anak. Kejadiannya adalah diawali dengan perjalanan 30 biku ini anak-anak. 30 biku ini anak-anak melakukan perjalanan. Beliau mengetahui Sang Buddha itu ada di Jetawala tadi. 30 biku ini mengetahui ini biku-biku ini pengen belajar dhamma, pengen menjalankan wasa bersama dengan Sang Buddha anak-anak. Ya, pengen menjalankan wasa dengan Sang Buddha anak-anak. Para biku ini. Tetapi masalahnya nih, ketika sedang melakukan perjalanan, kan pada zaman dulu nggak ada kendaraan, pesawat nggak ada, motor nggak ada, mobil nggak ada, biku mana punya harta, nggak punya uang juga kan. Nah, para biku ini sedang melakukan perjalanan anak-anak jauh ya, sampai bermil-mil perjalanannya itu. Ketika mau melakukan perjalanan jauh ini, di tengah jalan, ternyata pas sudah musim hujan. Ketika beliau melakukan perjalanan ini 30 biku ini belum musim hujan, tapi sudah mau mendekati musim hujan. Sudah mau mendekati. Pada zaman dulu mereka nggak ada HP, nggak tahu kalendernya. Para biku itu melihat dari alam semesta, dari langit. Oh, musim hujan sudah mau nyampe. Nah, mereka ini ingin berpuasa dengan Sang Buddha anak-anak. Tapi kayak tadi kondisi alamnya berbeda. Ternyata di tengah perjalanan, para biku ini sudah memasuki musim hujan. Belum nyampe, tinggal separuh lagi anak-anak. Ibaratnya kita sudah berjalan jauh,
Nah, ketika sudah mau mendekati Sang Buddha, sudah mendekati Wihara Jetawana, musim hujan. Lalu apa yang dilakukan para biku itu anak-anak? Yang dilakukan 30 biku tadi anak-anak, beliau langsung berdiam di situ. Ya, sebagaimana usahanya, beliau membuat tempat tinggal di situ, ya, di tengah-tengah perjalanan tadi membuat tempat tinggal di situ dan mereka menjalankan puasa di situ selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan mereka hanya punya satu jubah, hanya satu jubah. Berarti bagaimana itu kalau perlu mencuci jubahnya? Ya, itu teknis mereka, bagaimana cara mereka mencuci jubah itu. Mungkin ganti-gantian atau seperti apa, kurang tahu. Nah, ketika itu anak-anak, ketika berpuasa di sana, para biku ini menikmati perjalanannya. Dia berarti selama 3 bulan full tadi tidak bertemu dengan Sang Buddha itu anak-anak. Mereka menjalankan puasa sendirian, berkelompok sendiri tadi di tengah hutan, ya, di tengah perjalanan selama 3 bulan itu. Nah, ketika musim hujan sudah selesai, itu anak-anak, para biku itu melanjutkan lagi perjalanannya, langsung menemui Sang Buddha anak-anak. Nah, ketika menemui Sang Buddha anak-anak, karena tadi jubah sudah dipakai saat musim hujan, mungkin dicucinya juga jarang, ya kan? Dan jubah mereka itu anak-anak, jubah mereka itu para biku. Kalau digambar itu para biku sekarang jubahnya sudah enak. Kalau zaman Sang Buddha dulu anak-anak, jubah itu bukan sebagus itu anak-anak. Jubahnya itu terbuat dari seperti yang gambar putih di atas ini, kain kafan. Tahu kain kafan ya? Kain kafan itu kain yang digunakan buat membungkus mayat. Tapi benar-benar kain kafan yang sudah dipakai anak-anak. Bukan kain kafan baru, tidak. Kain kafan, kain pembungkus mayat yang memang sudah dipakai. Tradisi di India pada zaman dahulu anak-anak, ketika orang meninggal dunia itu dibungkus pakai kain kafan tadi, kemudian jasadnya ini dibuang ke hutan. Di sana ada hutan kayak di Indonesia, kayak di Bali. Ya, di Bali juga ada kan? Di Bali juga ada pemakaman yang tidak dikubur anak-anak, tidak ditanam dalam tanah, tidak, tapi ditaruh di hutan. Ada di Bali. Daerahnya mana ya, namanya saya lupa juga itu. Kalian nanti kalau misalnya punya waktu pengen melihat langsung begitu bisa. Dan di sana itu, di Bali itu katanya, saya juga belum pernah ke sana anak-anak, itu katanya nggak ada aromanya. Aroma yang menyengat bau itu nggak ada anak-anak. Ya, nah di India pun sama. Nah, ya, lalu yang dilakukan para biku itu anak-anak pada zaman dahulu, ketika dia ingin menjadi seorang biku, Sang Buddha nggak memberikan jubah anak-anak. Nggak ada. Mereka harus mencari jubah sendiri dengan cara mencari tadi kain yang digunakan buat membungkus mayat yang sudah membusuk ya mayatnya ya, kainnya diambil, dicuci, dibersihkan sedemikian rupa, lalu diwarnai dengan apa? Dengan getah pohon anak-anak. Dengan getah pohon sehingga warnanya coklat seperti itu. Setelah diwarnai, kalau yang rusak kita jahit sendiri begitu ya, kemudian jadilah sebuah kain jubah itu. Nah, itu yang dipakai anak-anak pada zaman dahulu oleh para biku, berbeda dengan sekarang ya. Nah, kembali lagi ke tadi, jadi ketika setelah 3 bulan tadi berpuasa di hutan dan melakukan perjalanan kepada Sang Buddha melihat anak-anak 30 biku tadi dari fisiknya bagus, masih sehat, tapi jubahnya anak-anak lusuh, kotor sekali, jelek sekali, jubahnya compang-camping, banyak yang bolong ya. Karena banyak yang bolong, jubahnya lusuh, jelek, sudah nggak layak dipakai anak-anak. Kalau nggak layak dipakai kan menimbulkan malu nanti kan. Kan jubah dalam agama Buddha itu digunakan untuk menutupi hal-hal yang memalukan dalam tubuh kita, ya, hal-hal yang membuat kita malu begitu. Jadi yang betul seperti itu kan. Nah, karena sudah banyak yang bolong, compang-camping, Sang Buddha ini langsung muncul welas asihnya. Oke, para biku, sekarang kalian saya izinkan untuk membuat jubah. Nah, itulah yang memulai apal katina anak-anak. Mengapa sekarang kalau dari katina lebih banyak orang berdana jubah? Yang melatar belakang kayak gitu tadi anak-anak. Dari kisah 30 biku tadi yang ingin berpuasa bersama Sang Buddha tapi di tengah perjalanan tidak bisa, jubahnya kotor dan lusuh dan ya, jelek sekali. Akhirnya Sang Buddha langsung memutuskan bahwa mereka boleh membuat yang namanya jubah katina. Mereka membuat jubah katinanya itu juga sama anak-anak, mengumpulkan kain-kain tadi, kemudian langsung menjahitnya bersama. Setelah dijahit bersama, diwarnai juga bersama. Setelah diwarnai bersama, lalu bisa dikenakan, bisa dipakai, ya. Dan dalam satu masa katina itu hanya satu jubah katinanya. Nah, kalau sekarang kita melihat di Indonesia ini atau di negara-negara yang lain, di Thailand misalnya,
Pas hari Katina, wow, hari-hari yang paling istimewa saat ini anak-anak, di mana jubah sudah nggak hal yang sulit lagi. Para biku sekarang mau sehari mau ganti 10 jubah bisa anak-anak. Sudah cukup jubah sekarang. Ya, satu jubah ini sangat ya bisa dipakai banyak biku. Kalau sekarang satu jubah ini tidak hanya untuk satu biku anak-anak. Biku itu memiliki satu jubah yang dia dipakai sendiri, tapi ada satu jubah lagi. Satu jubah lagi yang dipakai secara bersama-sama. Maksudnya gimana Pak? Buat gantian. Ya, jadi misalnya begini gambarannya. Di wihara itu ada 3 biku, maka di wihara itu ada 4 jubah. Ya, yang 3 jubahnya dipakai oleh 3 biku tadi, satu lagi untuk cadangan. Cadangannya itu gimana maksudnya? Nah, satu lagi ini dipakai bareng-bareng anak-anak. Ketika biku A tadi misalnya, biku A mau nyuci jubahnya, dia pakai jubah itu. Nanti setelah begitu langsung gantian. Ketika sudah jubahnya si A sudah kering, sudah dipakai lagi, dibalikin lagi. Setelah itu gantian. Ketika biku B mau mencuci jubahnya, gantian lagi pakai satu jubah yang dipakai bersama. Nah itu aturannya anak-anak. Tapi saat ini para biku sudah memiliki banyak jubah. Nah itu anak-anak yang melatar belakangi, yang menyebabkan proses penentuan dari katina. Jadi sekali lagi tadi, katina itu ditentukan tidak ketika sudah mencapai bataran sempurna, tapi ada proses tadi. Proses masa-masa, kemudian baru yang namanya perayaan katina. Nah, apa saja sih kebutuhan pokok biku? Saya kira ini nggak perlu dijelaskan lagi. Kalian sudah mengetahui. Yaitu ada jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Nah, yang penting ini begini anak-anak. Lalu kita bisa berbuat apa, Pak? Kita masih siswa loh, Pak. Kita masa mau mendanakan jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal? Kita kan belum mendapatkan penghasilan. Ya betul anak-anak. Ini adalah kebutuhan pokok biku. Nah, kalian sebagai siswa muda dari kecil harus berlatih anak-anak. Berlatih berdana. Berdana apa Pak? Apa saja yang bisa kalian lakukan? Apakah harus kepada biku Pak? Tidak. Ya, tidak. Tapi kalau kita bicara tentang hari Katina itu adalah hari persembahan jubah. Kalau bisa kita memberikan jubah. Kayak di beberapa tahun yang lalu pada tahun 2019 kalian sudah berdana jubah, sangat bagus. Lain kali kalau ada kesempatan kita bisa berdana jubah. Nah, oke, kalau nggak bisa bagaimana Pak? Kita bisa dana makanan, bisa dana uang. Sekarang juga udah fleksibel karena zamannya sudah zaman modern. Kalau pada zaman dahulu ketika zaman Buddha nggak pakai uang, ya para biku memang nggak memegang uang. Nah sekarang kita bisa dengan biku memiliki uang, dengan sangga memiliki uang, bisa mengembangkan Buddha Dhamma, bisa memperbaiki wihara, bisa mencetak buku Dhamma. Nah itu juga sama anak-anak. Kalian ini bisa berdana apa saja kepada siapa saja. Tapi karena ini bicaranya tentang katina, kalau bisa kalian berdana kepada para biku sangga. Ya, ketika berdana kepada biku sangga tidak usah melihat sosoknya anak-anak. Kalian lihat, saya ingin berdana kepada sangga. Ya, bukan berdana kepada biku A, tidak. Itu pemahaman yang salah. Ya, jadi misalnya kamu sudah ada biku A, B, C, nah kamu berdana nggak harus kepada biku A. Kepada A, B, C itu terserah kepada siapa saja. Pikiran kamu ini adalah saya berdana kepada biku sangga, bukan berdana kepada biku A, bukan berdana kepada biku B, bukan berdana kepada biku C, tapi kepada kelompok biku ya namanya sangga. Nah ini adalah kebutuhan pokok, kalau bisa kita sokong, kita penuhi. Tapi kalau nggak bisa, ya karena kalian masih belajar, kalian bisa menyimpan uang jajan kalian sedikit-sedikit, disimpan, kemudian bisa didonasikan dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal. Ya, yang saat ini paling murah ya makanan kalau pengen membeli itu, kemudian obat-obatan, jubah, dan tempat tinggal itu secara urutannya dari yang termurah sampai yang termahal. Ya, nah, tapi untuk saat ini kalian sebagai siswa, kalian bisa menyimpan dulu uangnya itu, mengumpulkan uang jajannya, atau kalau kamu sudah punya tabungan, tinggal mengambil tabungan kamu, kemudian dilatih untuk berdana. Jangan minta orang tua dulu, ya. Biasakan berdana itu dari hasil kerja keras kamu sendiri. Nah, karena kamu saat ini sebagai seorang siswa, kerja keras kamu ngapain? Kerja kerasnya ya kamu mengumpulkan tadi anak-anak, menyisihkan uang jajannya tadi sedikit. Nah, nanti hasil sisihan tadi kamu danakan. Itu kerja keras kamu anak-anak. Jangan kamu mak besok ada katina minta duit, tidak. Itu boleh juga, boleh juga. Tapi akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermakna kalau kamu memang punya niat dan kamu mengumpulkan sendiri uangnya, kemudian nanti kamu donasikan kepada biku sangha. Ya, oke. Nah ini bagaimana cara kita memaknai katina, anak? Memaknai katina ini kalian adalah perlu yang namanya belajar.
Ya, mempelajari kalian harus punya pemandangan yang benar tadi, harus punya pandangan atau pikiran yang benar terhadap dana tadi. Seperti yang tadi saya katakan, ketika Katina kalian berdana itu bukan kepada para biku secara personal, itu tidak anak-anak, tidak hanya kepada para biku itu, tapi yang kamu lihat adalah kepada kelompok sangha. Sangha itu adalah perkumpulan dari para biku dan bikuni, anak-anak. Ya, jadi misalnya tadi ada biku A, B, C, kalau kamu nggak dana ke A, saya nggak mau lah dana ke biku B, nggak mau lah, saya nggak mau dana ke biku C lah, tidak, nggak mau lah, jangan, anak. Jadi kalian harus memahami bahwa berdana itu kepada biku sangha. Memang melalui sosok biku A, melalui sosok biku B, melalui sosok biku C, tapi yang dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam batin kita, itu yang kita renungkan adalah biku sangha, ya, kelompok biku itu. Nah, kemudian selain melalui studi, nah kita juga harus melalui aksi. Aksi itu ngapain, Pak? Nah, itu kita mempraktekkan dhamma. Dengan cara apa? Di hari Katina berarti kita dengan cara berdana. Kita menyokong kebutuhan biku sangha. Karena kita tahu biku itu adalah pelindung dhamma, pelestari dhamma. Ya, kalau kita nggak mendukung biku sangha, maka biku sangha tidak bisa bertahan. Biku sangha itu menerima sokongan kita. Beliau nggak bekerja para biku sangha itu. Ya, mereka mendapatkan makanan dari siapa? Dari umatnya. Dari kita menyokong, kita memberi hormat dengan biku sangha dengan memberi aneka sokongan berupa dana makanan, dana obat-obatan, dana tempat tinggal, ya dana jubah misalnya. Nah, jadi aksi kita adalah mempraktekkan dhamma dengan berdana pada saat perayaan Katina. Studinya adalah kita belajar tadi, memahami perayaan Katina tadi, awal yang menyebabkan, begitu ya, dan refleksi. Nah, kita perlu merenungkan anak-anak. Oh iya, di tahun ini saya sudah melakukan banyak perbuatan baik loh. Di Katina tahun ini saya sudah banyak melakukan perbuatan baik loh. Oh, di Katina ini saya belum melakukan berdana loh. Jangan berkecil hati, tidak apa-apa. Nggak perlu berkecil hati ya. Oh iya, nggak apa-apa, saya belum berdana pada hari bulan Katina ini. Berarti tahun depan lah saya harus bisa mengumpulkan uang dari sekarang, biar nanti saya bisa untuk berdana. Ya, kita merenungkan tujuannya buat apa? Supaya membangkitkan semangat kalian, membangkitkan motivasi kalian untuk terus berdana. Ya, jadi kita memaknai hari raya Katina pada tahun ini adalah dengan cara 3 hal: studi, aksi, dan refleksi. Studinya adalah kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang berdana. Kemudian kita prakteknya, aksinya adalah kita harus menyokong kebutuhan biku sangha dengan berdana. Dan yang ketiga adalah refleksi, yaitu dengan merenungkan segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, ini anak-anak, yang slide terakhir adalah mengenai kabar baik. Ya, kita kabar baik bahwa tahun lalu secara mandiri kita melakukan perayaan Katina di sekolah. Tapi tahun ini tidak bisa anak-anak karena kondisi pandemi. Akan tetapi kita ini Dian Bangsa ini bersama sekolah yang lain saat ini sudah ada 8 sekolahan ya, ini bisa kelihatan di sini. Nah, kita itu akan merayakan Katina online anak-anak yang didukung oleh Dhammadana namanya. Ini juga ada band Sadu, ini band Buddhis, walaupun belum terkenal. Ada Buddha Zen itu adalah majalah Buddhis juga, dan nanti kita akan diliput oleh TV Seci rencananya. Ya, nah kita ini di wilayah Tangerang dan Jakarta melakukan kegiatan yang namanya Katina Dana online. Ya, nah saat ini nanti yang berceramah adalah Biku Atadiro ini. Ya, Biku Atadiro saat ini biku yang cukup populer, ini Biku Atadiro. Nah, ini akan berceramah. Nah, ini anak-anak untuk perayaan Katina ini kita akan mendanakan jubah anak-anak ini. Akan berdana jubah. Ya, tapi kalian sebagai siswa, apa yang bisa kalian lakukan? Yang bisa kalian lakukan adalah berdana dalam bentuk uang. Nanti dari kami, panitia ini, termasuk sekolah Dian Bangsa ini ada ya, sekolah Dian Bangsa ini ada ya. Ya, ada sekolah-sekolah yang lainnya, ada 8 sekolahan saat ini, nanti bisa bertambah lagi. Itu akan mengumpulkan uang untuk membelikan jubah ini. Jubah ini langsung kita danakan. Nah, ini memang uangnya ini semua dari anak-anak. Anak-anak dari sekolah-sekolahan se-Jakarta. Dan juga Tangerang. Khususnya sekolah-sekolah Buddhis. Ya, kita kumpulkan uangnya, kita kumpulkan terus, nanti buat memberi jubah. Jubahnya ini kita danakan kepada biku. Yang kita perlukan anak-anak, jubahnya saat ini itu sebanyak 6, karena bikunya ada 6 nanti. Jubahnya 6, dan harga jubahnya tuh masing-masing jubah kan 1 juta anak-anak. Masing-masing 1 juta. Nah, kalian ini dilatih, kalian harus bisa berdana. Berdananya bisa pakai barcode ini bisa pakai GoPay, bisa OVO, bisa transfer BCA juga bisa. Nah, masalahnya kan kalian masih anak kecil.
Saya nggak punya Pak rekeningnya, bisa minta tolong orang tua kamu. Kamu punya uangnya, misalnya punya uang tabungan, kamu kasihkan ke orang tua kamu, Mak, Pak, tolong ini transferin dong ke sini, saya mau berdana. Begitu ya. Kamu bisa barcode juga scan, pakai OVO, pakai Dana juga bisa langsung. Kalau orang tuanya punya, bisa langsung minta tolong, Ma, tolongin ini dong, saya mau ikut dana untuk Katina nih, dari sekolah-sekolah ini. Nah, kalian anak-anak, ketika perayaan nanti, pada tanggal 29 ini, 29 Oktober nanti, kalian bisa masuk ke Zoom. Bisa masuk ke Zoom. Dan nanti kita usahakan dari Sekolah Dian Bangsa, khusus Sekolah Dian Bangsa, nanti kita akan melakukan banyak door prize. Kita usahakan itu. Ya, karena kita juga punya dana kan. Kalian kan setiap hari Jumat ketika dulu nggak ada pandemi COVID-19, kalian ada dana paramita kan, itu juga ada uangnya. Nanti akan saya belikan aksesoris begitu untuk door prize. Nah, nanti kalian juga sama. Kalian bisa mengikuti ini. Baik yang kalian mau berdana maupun yang nggak mau berdana, kalau bisa masuk saja ngikutin perayaan Katina. Yang ngikutin Katina ini banyak anak-anak. Kira-kira sampai 500-an siswa lebih. Ya, siswa. Orang tua bagaimana? Boleh ngikutin juga. Ya. Nah, kita ini ketemu anak-anak ini ternyata kita banyak anak-anak Buddhis loh, anak-anak. Di Tangerang banyak, di Jakarta banyak. Nah, nanti pada perayaan Sanghadana di tanggal 29 Oktober tahun 2020 nanti pukul 9 sampai 12 kalian bisa mengikuti Zoom. Nah, nanti di akhir sesi akan saya kasih door prize. Door prize. Door prize-nya secara acak. Door prize-nya bisa ngikutin siapa, Pak? Yang bisa masuk Zoom nanti. Bisa masuk Zoom, saya kasih door prize nanti. Ya, jadi sekali lagi ini juga kesempatan praktek kita. Ya, kayak tadi saya katakan kita memaknai Katina pada tahun ini adalah dengan cara aksi. Aksi adalah berdana. Nah, kalian bisa kayak tadi saya suruh mengumpulkan. Kapan Pak berdananya ini? Terserah kamu anak-anak. Yang penting sebelum perayaan itu. Kalau bisa seminggu-minggu ini atau minggu besok bisa. Nah, setelah berdana anak-anak, kalian info ke saya. Info ke saya boleh atau langsung info ke nomor HP ini juga sudah ada. Caranya bagaimana, Pak? Cukup nulis nama siapa, donasi berapa, selesai. Ya. Bukti transfernya kasih ke saya boleh. Bukti pakai Dana, pakai OVO, tambah ke saya boleh. Nanti di foto ke saya gitu. Ke saya boleh atau ke sini boleh. Tujuannya buat apa? Buat di list anak-anak. Didaftar. Nanti siapa yang berdana gitu. Ya, yang berdana siapa nanti semuanya dipajang di situ, diinfokan semuanya. Ya. Nah, walaupun kita saat ini ada keterbatasan tentang kondisi COVID-19, kita nggak bisa tatap muka langsung, tapi kita bisa memanfaatkan media online, Zoom dan YouTube untuk mengadakan kebajikan ya. Sekali lagi nanti kita melalui Zoom, kemudian dari Zoom itu kalau yang nggak bisa masuk karena jumlahnya cuma 500 orang anak-anak yang masuk ke Zoom hanya untuk 500 orang, makanya kalian harus buru-buru untuk masuk. Karena kalau sudah 500 orang, kamu pengen masuk nggak bisa masuk. Nah, yang nggak bisa masuk kemana, Pak? Yang nggak bisa masuk bisa ngikutin dari YouTube. Itu ada juga YouTube-nya. Nah, kalau nggak mau dari YouTube bisa juga dengan melihat dari TV Seci. Nanti TAE TV juga akan meliput. Ya, TAE TV juga akan meliput. Tapi kalau di TAE TV tidak full, dipotong-potong karena liputan ya. Nah, kalau di Zoom kalian bisa interaksi langsung, bisa tanya jawab dan bisa dapat door prize. Tapi kalau pakai YouTube nggak bisa dapat door prize. Ya, karena nanti yang saya buat door prize itu yang masuk ke Zoom. Makanya nanti kalian harus berebutan tuh. Karena ini banyak sekolahan. Ini saat ini saja sudah 8 sekolahan, itu semuanya banyak pesertanya. Mereka semua rata-rata dari sekolah Buddhis. Hanya kita yang nggak sekolah Buddhis anak-anak. Kita sekolah umum kita, Dian Bangsa sekolah umum, yang lainnya itu kebanyakan sekolah Buddhis. Ya, jadi nanti kalian pas tanggal 29 Oktober jam 9 itu waktunya 30 menit sebelum acara sudah dibuka. 8.30 sudah dibuka. Nah, kalian 8.30 bisa langsung masuk, seret. Supaya nanti dapat slot, dapat tempat masuk di Zoom, ya. Kalau nggak bisa masuk Zoom, kalian nanti bisa di YouTube. Oke, saya rasa itu anak-anak yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Jadi, sekali lagi, kalian harus memaknai Katina pada tahun ini dengan studi, aksi, dan refleksi. Kalian studi dengan cara memahami pengertian yang benar terhadap dana, kemudian saat aksinya adalah kalian bisa berpartisipasi aktif dalam proses pelestarian dhamma. Salah satunya adalah kalian bisa mengikuti dana paramita di saat Sanghadana ini, berapapun anak-anak, tidak harus banyak. Kamu mau 10.000 bisa. Pakai OVO, pakai Dana 10.000 bisa. 5.000 boleh. 1.000 boleh. Pakai Dana 1.000 bisa anak-anak. Ya, kalau pakai BCA nggak bisa. Pakai BCA minimal 10.000. Ya, kalau kamu punya OVO, punya Dana, 1.000 rupiah boleh. Ya, 5.000 boleh, 100.000 boleh, malah lebih bagus. Lebih daripada itu boleh.
Ya, kalian bisa meminta tolong ke orang tua kamu atau minta minta apa namanya, minta bantuan orang tua kamu, "Ma, saya mau dana Katina tapi saya punya uang 10.000. Mama mau bantuin nggak nambahin 20.000 lagi?" Boleh, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di lain kesempatan dan saya harap kalian ini melihat dari awal sampai akhir, kemudian kamu langsung isi laporan monitoringnya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Sabe sata untuk tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.